Islam menuduh bahwa doktrin Tritunggal yang diimani orang Kristen itu adalah penyembahan kepada tiga Tuhan, tiga dewa yang terpisah-pisah, politeisme. Jawaban kita, enggak. Kami monoteisme, menyembah satu Allah. Tritunggal bukan tiga Tuhan yang terpisah-pisah, yang berbeda-beda. Tuhan Bapa di sebelah kanan, Tuhan Anak di depan, Tuhan Roh Kudus di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Yang dipercaya orang Kristen, kami percaya kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa itu satu entitasnya, satu wujudnya, yaitu Bapa. Dan di dalam Bapa berdiam kekal firman-Nya, dan di dalam Bapa berdiam kekal Roh Kudusnya. Jadi Allah Bapa, firman Allah Anak, dan Roh Kudus itu satu entitas, satu wujud Allah yang Esa. Ini jawaban kita. Tapi ya, propaganda pihak Muslim itu begitu masif sehingga mereka membanjiri dunia maya, dunia medsos di mana-mana dengan informasi yang bohong, sehingga orang dipaksa untuk mengikuti kemauan mereka bahwa kita yang percaya Allah itu Esa, Esa substansinya, Esa esensinya, Esa entitasnya, di dalam satu Allah yang Esa itu berdiam kekal firman dan rohnya nih tidak menjadi yang beredar, tetapi hasutan dan kebohongan mereka lah yang mereka tawarkan. Terus terang, secara singkat saya jawab, mustahil Allah itu tidak Tritunggal. Mustahil Allah itu ada tanpa firman-Nya, atau Allah itu ada tapi tidak punya hayat, tidak punya roh. Ini mustahil. Oleh karena itu Bapak Gereja Ammar al-Basri dari Irak mengatakan, mustahil Allah itu tidak Tritunggal. Karena Allah itu Esa wujudnya, Dia berfirman dan Dia hidup. Ini serangan dari pihak Muslim untuk membuktikan yang lain tidak seperti kami. Kamilah yang mewarisi iman Abraham, yang lain itu sudah terkontaminasi atau sudah rusak ajarannya. Sebaliknya, di saat Islam melakukan yang seperti itu, kita juga bisa mempertanyakan hal yang sama terhadap teologi Islam. Kapan hari saya akan mengatakan, setelah saya menganalisis apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab teologinya Islam tentang ilmu kalam, saya mengatakan loh, kalau memang ajarannya seperti ini, Islam ini ta'adud al-qadama, mengajarkan ada banyak yang kekal. Tapi sebaliknya, orang-orang Muslim, polemikus-polemikus Muslim membantah, berusaha menolak. Tidak Pak Gracia, kami tidak mempercayai ada banyak yang kekal. Hanya ada Allah yang kekal, itu satu saja yang kekal. Kami tidak percaya banyak yang kekal, itu syirik Pak. Ta'adud al-qadama itu kami tolak. Klaimnya seperti itu jawabannya. Kita bahas. Kalau memang Anda tidak mempercayai banyak yang kekal, pertanyaannya, kenapa orang Muslim meyakini Quran itu khotim, tidak berawal dan dia tidak berakhir, dia azali, dia wajib al-wujud, Quran itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Kemudian, jikalau Quran memang wajib al-wujud, khotim dan baqo, dia azali, kenapa kalian tidak pernah mengatakan dengan tegas, berani mengatakan bahwa Al-Quran adalah Allah? Oh tidak, kami percaya Quran kekal, dia azali, dia wajib al-wujud, tapi dia bukan Allah. Lah, karena doktrinmu seperti itu, kami kan melihat dalam kondisi semacam ini, ada berapa dong yang kekal? Quran kekal, wajib al-wujud, dan dia bukan Allah. Allah, suatu entitas lain, selain yang tidak sama dengan Quran, tetapi Allah wajib al-wujud. Nah, kalau sudah kayak begini, berarti ada dua yang kekal. Secara definisi, secara akademis, kekal pertama Quran, yang wajib al-wujud, yang khotim dan baqo. Yang lain selain Quran, yang tidak sama dengan Quran, yang bukan Quran, Allah. Ya kan? Kalau kita mempelajari apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir, pembahasan tentang keesaan Allah di dalam teologi Islam, tidak seperti yang saya contohkan tentang keesaan firman dan Allah. Ibnu Rushd membahas di dalam buku-bukunya, mempreteli tentang bagaimana mungkin Allah itu Esa, tapi dia punya 20 sifat. Yang mana sifat-sifatnya Allah ini semua kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Sifat yang satu
selain tidak berawal dan tidak berakhir, semua tidak sama, tidak identik. Dan 20 sifat yang berbeda-beda dan semuanya ini adalah kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. 20 sifat ini berbeda dengan Allah. Ibnu Rushd sebagai ahli filsafat besar dari Spanyol, ahli filsafat Islam di Spanyol, menuduh kalau seperti ini yang diajarkan di dalam ilmu kalam, Asy'ariyah dan Maturidiyah mengajarkan adanya 21 yang kekal, 21 Tuhan. Jadi kami orang Kristen pun selain bisa memberikan jawaban tentang Tritunggal, kami juga bisa mempertanyakan tentang klaim kemonoteismean kalian yang katanya mewarisi iman Abraham. Nah, selain mereka melakukan klaim-klaim teologis bahwa mereka lah yang salah satu yang mewarisi ketauhidan monoteisme iman Abraham, dari klaim teologis bergeser menjadi klaim genealogis dan klaim-klaim yang kalau dibedah secara akademis, ini klaim-klaim yang ahistoris yang dibuat hanya untuk mendukung klaim sebelumnya. Untuk mendukung klaim yang awal bahwa mereka itu mewarisi iman Abraham, kemudian mereka melakukan klaim kedua, Abraham datang ke Mekah, dibuatkan berbagai cerita-cerita yang baru dibuat di abad 9-10 untuk menguatkan klaim yang awal. Dan kisah-kisah ini kalau diuji secara akademis ahistoris semua. Jadi untuk menunjukkan klaimnya benar, membuat klaim baru yang mendukung klaim yang sebelumnya. Dibuatkan kisah-kisah yang bisa menunjukkan dari kisah-kisah yang dibuat, Abraham punya garis tidak terputus sampai ke Muhammad. Yang mana saya sudah bahas di dalam beberapa postingan yang sebelum ini, di seri 1, 2, 3, itu problematik di dalam kajian kitab-kitab literatur sirah. Kajian dalam buku-buku sejarah Islam ini pun problematik. Karena apa yang ditulis Ibnu Hisham yang menggariskan keturunan dari Muhammad itu terus tidak putus bersambung sampai ke Ibrahim, ini bertentangan dengan hadis dan dikritik oleh Sirah Nabawiyah yang dibuat oleh Ibnu Katsir. Apa yang ditulis oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah ditolak ulama-ulama hadis. Nah, Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir satu nada dengan Sirah Nabawiyah dengan hadis Imam Bukhari, dan ada buku yang menulis Sirah Nabawiyah berdasarkan riwayat Imam Bukhari. Ini satu nada, menolak Ibnu Hisham. Bahkan ulama-ulama hadis yang lebih tua dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad menolak klaim Ibnu Hisham. Jadi mereka menuduh bahwa silsilah yang dibuat Ibnu Hisham itu silsilah asal-asalan, akal-akalannya Ibnu Hisham, dibuat Ibnu Hisham semaunya sendiri yang tidak merujuk kepada data atau sejarah yang lebih tua. Tidak punya penunjang. Hanya ya karangannya Ibnu Hisham sendiri. Ini saya sudah pernah menunjukkan kutipan ini di edisi pertama kedua tentang duet Jimmy Jeffrey dengan saya. Nasab garis keturunan Muhammad yang kami sebutkan di atas sampai kepada Adnan, tidak ada orang yang ragu. Dari Muhammad sampai ke Adnan, ulama-ulama hadis dan ulama-ulama sirah nggak ada yang memperdebatkan. Bahkan sudah terbukti secara mayoritas populer, mutawatir, dan juga konsensus para ulama. Tapi yang jadi masalah apa? Setelah Adnan sampai ke Ismail, itu siapa yang buat? Tahu dari mana? Oleh karena itu, ada missing link yang tidak bisa menyambungkan dari Adnan sampai ke Ismail. Untuk menutup missing link ini, Ibnu Katsir membuat klaim seakan-akan orang Kristen dan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta, bapak-bapak gereja, para rasul atau siapapun di dunia Kristen, termasuk rabai-rabai orang Yahudi, menyetujui dan mengakui bahwa Adnan adalah keturunan Ismail. Ini kan klaim sembarangan ini. Coba lihat. Mereka buat klaimnya nggak cocok dengan sejarah, dibuatkan riwayat yang baru
untuk mengatakan ya sudahlah, kalau memang ini nggak jelas dari Adnan ke Ismail nggak jelas, yang pokoknya Adnan itu keturunan Ismail entah lewat jalur manapun, karena informasi ini sudah diketahui secara umum oleh para ulama ahlul kitab, pendeta-pendeta Kristen, bapak-bapak gereja, rabi-rabi Yahudi, semua tahu bahwa Adnan adalah keturunan Allah, keturunan Nabi Allah Ismail. Ini kan klaim yang bernada fitnah, ditempatkan seakan-akan orang Kristen, pendeta-pendeta, bapak-bapak gereja, para rasul, semua sepakat dengan asumsi klaim mereka sendiri. Nah ini loh cara-cara model Islam untuk membuktikan apa yang mereka percayai ya kayak begini. Ini ulama-ulama salaf di dalam catatannya Ibnu Katsir, Sirah Nabawi Ibnu Katsir, ulama-ulama yang kuno dan para imam-imam hadis menolak, nggak suka, artinya dia menolak penyebutan garis silsilah setelah Adnan sampai ke Ismail. Dipertanyakan, kamu tahu dari mana? Karena data yang sampai kepada kita hanya berhenti sampai Adnan. Adnan anaknya siapa, kakeknya itu siapa, buyutnya siapa, nggak ada yang tahu. Jangan buat-buat cerita-cerita sesukanya sendiri. Nih, ada perselisihan tajam. Jadi bahasa tentang tidak menyukai ini bahasa yang diperhalus. Karena di dalam catatan kaki itu selisih tajam, perdebatan keras, menolak atau menerima, ini benar atau itu riwayat palsu. Ada penolakan kelas, bukan sekedar suka atau nggak suka. Jadi kalau kita lihat Sirah Nabawiyah berdasarkan hadisnya Imam Bukhari, asal garis keturunan Muhammad itu sampai Adnan berhenti. Adnan sampai ke Ismail tidak ada yang tahu. Tapi untuk menutupi missing link ini, Ibnu Katsir membuat suatu hoax yang bernada fitnah, mengatakan semua ulama-ulama ahlul kitab, pendeta-pendeta Kristen dan bapak-bapak gereja yang memahami masalah silsilah, mengakui bahwa Adnan adalah keturunan Ismail, itu bohong. Tidak pernah ada pendeta yang ngomong seperti itu. Yang ngomong itu ya cuma hanya Ibnu Katsir sendiri. Untuk menguatkan klaim sebelumnya, dibuatkan informasi penuh yang tidak sesuai dengan kenyataan atas nama pendeta Kristen, atas nama rabi-rabi Yahudi. Ini termasuk Islam suka membuat cerita-cerita yang tidak ada kaitannya, yang tidak bisa terbukti bersumber dari kisah mana. Contoh, Abraham disunat pada umur 80 tahun dengan cara burungnya dikampak itu. Ini kan hanya ada di dalam kisah-kisah Islam. Dan kisah-kisah modern ini banyak sekali di dalam Islam. Yang kalau kita tanya, data sejarahmu, kamu tahu ini dari mana? Dari ini. Wah, tuh, dia bisa membuat yang ngomong ini bisa sanadnya tuh sahih sampai ke sahabat-sahabat Muhammad segala macam. Pertanyaannya, sahabat Muhammad hidup di abad 78, abad 7. Kok bisa tahu Ibrahim burungnya dikampak, disunat? Padahal Ibrahim tahun 2200 sebelum Masehi. Mereka mengatakan, yang penting ini sanadnya sahih. Waduh, repot kalau ngomong golongan seperti ini. Jadi, dari klaim teologis bergeser ke klaim historis yang mereka buat sendiri. Dan untuk mendukung klaim historis yang mereka buat, mereka membuat berbagai macam cerita tentang perjalanan Abraham dari Timur Tengah Palestina ke Mekah yang jaraknya 1.550 km dengan membawa jutaan, ratusan ribu ternaknya yang bisa tidak minum dengan mujizat sampai ke Mekah. Ini yang mereka buatkan cerita-cerita itu. Mengenai ini masuk akal apa tidak, nggak ada urusan. Yang penting harus ada cerita yang menguatkan klaim sebelumnya. Supaya ada cantolan, ada kaitan bahwa Muhammad dan orang Muslim ini punya keterkaitan dengan nabi-nabi terdahulu. Oleh karena kisah-kisah yang dibuat mereka itu klaim sepihak, yang tidak berbasis sejarah dan akademis, banyak kejanggalan historis. Mereka tidak punya satu kisah pun yang mendukung mereka tentang Abraham ke Mekah. Dan banyak kejanggalan logika. Bayangkan peternak yang maha sukses dengan ratusan ribu ternaknya sapi, keledai, domba, unta, kuda, jumlahnya ratusan ribu,
digiring oleh Abraham dari Palestina, jalan kaki sampai ke Mekah yang jaraknya 1550 km dengan asumsi mereka tidak minum, tetap hidup. Ini luar biasa. Karena kalau kita lihat posisi geografis, oase hanya ada di Tema. Dari Tema sampai ke Mekah yang jaraknya sekitar 1200 km, tidak ada oase. Pertanyaannya, bagaimana bisa hidup jutaan, ratusan ribu ternaknya Abraham sampai ke Mekah? Ini mujizat, pasti jawabannya begitu. Jadi ada problem. Oleh karena itu mereka membuat situs-situs Abraham sujudnya di sini, ini makomnya Ibrahim. Mereka membuat tempat ritus, situs-situsnya dibuat agar sesuai dengan klaim yang mereka buat. Jadi kalau ngomong tentang ini dengan orang Muslim, khususnya dengan Menahem Ali, klaim lebih tinggi dari historis dengan fakta dan kajian akademis. Andai kata toh mereka juga keturunan Abraham, ya kenapa memangnya? Andai kata memang ada garis keturunan dan kalian bisa membuktikan secara akademis, ada datanya, sementara kalau menggunakan data Islam tidak ada. Data di dalam sejarah Islam berhenti sampai Adnan ke atas tidak ada yang tahu. Andai kata pihak Muslim bisa menemukan data yang menguatkan klaim mereka, dari Adnan itu bisa bersambung terus sampai Ismail. Datanya teruji secara historis, secara arkeologis, dan teruji secara akademis. Memangnya kenapa? Kalau memang kalian keturunan apa itu, memangnya kenapa? Gak lebih hebat dari siapa-siapa. Saya pun juga keturunannya Nuh. Bahkan seluruh dunia keturunannya Nuh. Ya, tidak pernah sombong. Oke, jadi yang saya lihat dari cara metode polemikus Muslim untuk mempertahankan klaim, pertama mereka menyerang yang lain yang dianggap sebagai kompetitor. Saya yang paling benar, yang lain keliru. Bahkan menyerang kepercayaan yang lain tanpa bukti kitab sucinya sudah palsu. Jadi untuk mempertahankan klaimnya, pertama melakukan serangan terhadap pihak yang lain, misalnya Kristen, fitnah tanpa bukti. Atau mereka menggunakan data-data yang ada di pihak Kristen yang mayoritas golongan apokrif, golongan-golongan palsu. Injil Barnabas, kitab Asatir, kitab mitos orang Samaria, dibuatkan propaganda, ini adalah kitab sucinya orang Samaria. Jadi, kalau nggak menghina, memfitnah, menyerang agama lain kompetitor, mereka menggunakan data-data yang palsu untuk menguatkan klaim-klaim mereka. Tanpa menggunakan data-data palsu, literatur-literatur apokrif, kitab-kitab palsu, mereka nggak bisa bergerak apa-apa. Supaya apa yang kisah-kisah yang dibuat dengan cara mengait-ngaitkan dengan kisah-kisah palsu, dengan riwayat-riwayat yang mereka buat-buat sendiri, bisa cocok dengan klaim pertama. Kira-kira begitu. Jadi, ini menarik. Antara kajian historis, itu seringkali bisa cocok, tapi cenderung bisa juga tidak cocok dengan hadis. Ini menarik kalau kita kaji lebih dalam. Terima kasih.